SLS, surat tanda lulus sensor. Undang-undang resmi di Indonesia mengatakan semua film yang sudah mendapatkan surat tanda lulus sensor berhak tayang di bioskop. Bukan undang-undang itu ya, aturan di LSF berhak tayang. Tapi siapa pemilik bioskop? LSF kah? Bukan. Jaringan bioskop. Film Indonesia diputar setiap hari Kamis. Ya. Katakanlah Maskin dapat 20 layar filmnya Maskin ya. Banyak banget. Penonton Indonesia datang ke bioskop itu setiap akhir pekan. Iya, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu terutama. Jumat pulang kantor. Kamis itu nyaris ada yang Maskin pasti masih ingat betapa menyedihkannya filmnya Joko Anwar berjudul Kala. Iya. Produksi Manoj Punjabi pada waktu itu. Habisnya waktu itu antara 5 sampai sekian M lah waktu itu. 3 hari. Bungkus. Wassalamualaikum. 3 hari bungkus. Karena kan tidak ada bisnis yang lebih gila daripada membuat film. Ya. Halo, Sobat WK. Kembali lagi bersama podcast Kinari Bersama saya Kid. dan saya Ari. Kali ini kita bersama siapa, Mas? Kita kedatangan Mas Benny Bengke, Mas. Hey, Hey. Bengke. Mas Bengke ini juga wartawan. Oh iya. Wartawan banyak kan nulis film. Oke. Terus beliau nih juga pernah dapat Piala Citra nih Widih. tahun 2006. Kategori apa tuh Mas? Kategori Mas apa Benny? tuh? Dokumenter. Dokumenter. Berarti dokumenter terbaik ya. Film dokumenter tuh, Mas. Itu film apa waktu itu, Mas? 2004 saya ke Moskwa sekolah sebulan. Setelah itu 2006 ke sana lagi sebulan, ketemu para Indonesianis, para ahli Indonesia dari Rusia. Orang Rusia Orang yang Rusia yang di melamar di Indonesia. Jakarta pada tahun 60 sampai 65 oke. ketika poros Indonesia masih ke Moskwa. Jadi mereka ahli aspal, ahli linguistik, ahli politik, ahli biologi, sampai ahli filologi, bahasa dan semuanya. Itu saya temui semua, dibantu oleh kandidat doktor dari UI, Heni Saptatia Sujai. Sekarang sudah doktor, sekarang udah ngajar di UI, Fakultas Ilmu Ketimuran. Ya, bicara tentang Indonesia di mata orang Rusia. Nah, itu yang saya rekam, kemudian saya ikutkan di FFI, mengalahkan filmnya anak-anak IKJ. Wih, luar biasa. Itu Mas Benny bisa ketemu orang-orang Rusia itu? Ya, ada link-link di sana kan ada semacam grup Indonesianis ya. Iya. Ahli Indonesia yang dari Rusia yang sangat kagum sama Soekarno. Kan masih ada beberapa nama yang bisa dirujuk, termasuk teman Nasution, teman Muso, teman Aidit, semua ada di sana. Jadi kan kita temui satu persatu, kita rujuk, kita ajak ngobrol, minta izin. Itu awal itu sudah kepikiran untuk bikin film dokumenter tuh Mas Ben? Enggak, setelah 2004 di sana sebulan ngajar di Moscow State University dan pengajar lepas penutur asli di Saint Petersburg State University, sekolahnya Putin. Ketemu beberapa nama Indonesia itu menarik. Oh, berarti proyek selanjutnya kita, kalau saya kesini saya wawancari satu persatu itu. Makanya 2006 saya sama Romo Muji, Romo Muji Sutrisno, sama Taufik Rasen sama Seno Joko Suyono Tempo ke sana. Setelah menyusun program sama Heni Saptatia Sujai, kandidat doktor yang dari UI di Rusia itu, kemudian menyusun nama-nama, sejumlah nama itu. Setelah kami email dari Jakarta, mereka bersedia semua. Ya tinggal saya terbang ke sana, dibiayai Sudi Silalahi. Wih, Dan- menteri ya? Waktu itu menterinya SBY. Oh, nah waktu itu kenapa mengambil, maksudnya alasannya apa sih Mas mengambil potret gitu di Rusia gitu untuk film dokumenter? Iya, karena Rusia seperti Indonesia pada saat mempunyai ikatan yang sangat kuat sebelum blok komunis hancur. Itu kan yang membuat NATO tidak jadi mencaplok Irian Barat karena ada faktor Rusia. Kalau dalam banyak sejarah versi Rusia, ketika Belanda
menunggangi NATO ingin mengambil Irian Barat. Kenapa kalah? Bukan karena takut sama Indonesia. Karena Indonesia sudah menjalin poros Indonesia-Moskwa. Kapal selam Moskwa sudah ada di Selat Jawa, di semua kepulauan. Jadi yang ditakutkan Belanda bukan Indonesia, karena ada Rusia. Ada Rusia, oke. Kalau versi orang-orang Rusia semacam itu. Nah, sejak itu ikatannya kuat. Banyak orang Indonesia yang disekolahkan di Rusia. Demikian sebaliknya banyak orang Rusia yang disekolahkan di Indonesia. Orang Indonesia yang disekolahkan di Rusia itu seperti Shuman Jaya, Farida Faisal, kemudian teman-temannya, dan banyak lagi para anak-anak muda pintar yang mendapat beasiswa Soekarno sekolah di negara Eropa Timur, di Yugoslavia ketika masih berdiri, kemudian di Ceko dan seterusnya. Jadi rasanya gimana terima Piala Citra gitu Mas Ben? Merasa bangga kah atau? Saya pikir waktu itu ya karena kita sudah dipanggil kan 2006 itu ada anak IKJ. Saya pikir kan secara teknis pasti menang anak IKJ. Tapi kan betapapun film kan yang dinilai isinya, bukan teknisnya. Anak IKJ waktu itu menyoroti tentang sampah plastik di kepulauan Jakarta atau di pantai-pantai Jakarta kalau nggak salah itu temanya. Sementara saya kan judulnya Gerimis Kenangan dari Sahabat Terlupakan. Oke. Jadi waktu kita ke sana itu kan waktu gerimis salju kan. Jadi sampai -10, -15, -20. Jadi tetes itu kita judul itu mungkin dianggap lebih seksi sama anggota dewan jurinya. Salah satunya si Mas Ardi. Nurka. Kemudian dulu Kompas sekarang jadi dosen di IKJ, saya lupa Mas. Yang tinggi itu baik sekali. Salah dua jurinya itu menangkan. Lumayan dapat penghargaan Piala Citra tuh ya Mas Ben ya. Jarang-jarang dapat Piala Citra Mas Ari. Nah, tapi memang pemainnya maksudnya yang teman-teman dari Mas Ben yang ada di Rusia itu atau siapa aja? Apanya? Yang untuk film dokumenter ini nih. Ya, kita garap bertiga sebenarnya, saya, Seno sama waktu itu kandidat Dr. Saptatya Sujai. Kemudian kita berdiskusi sama Romo Muji sama Taufik Rasen. Karena Taufik Rasen yang dekat sama kekuasaan. Taufik Rasen kan waktu itu penasehat kebudayaannya Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga kita ini ada 2 anak muda mau berangkat ke Rusia, mau bikin ini, tinggal ngomong sama si Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, langsung dikirim duit, walaupun tetap ada duit sejumlah tidak sedikit juga dari Romo Muji dari Keuskupan Jakarta juga. Jadi sokongannya banyak ya? Banyak waktu itu. Jadi memang dari Jakarta sudah terkonsep untuk bikin dokumenter ya? Jadi saya yang mengkonsenkan semua, termasuk perjalanan, pulang, tidur di mana, sudah saya hitung semua. Jadi nggak cuman penulis skenario, tapi juga produser filmnya juga. Pernah main film juga Mas Ben ya? Waktu itu Richard Oh ngajak saya film-film Koper, kalau masih ingat Richard Oh bikin Koper. Saya seharusnya satu scene sama Eka Kurniawan plus sama siapa penulis Jakarta Undercover itu siapa? MK itu kan. Kemudian diundang datang jam 11 malam, katanya gini bener Cat, jam 11 malam kita akan take, jam 11 malam. Tapi ditunggu sampai jam 1 enggak take, saya tinggal pergi. Jam 3 dia ngebel, ayo kita take, 10 atas. Nggak punya bakat menunggu kan. Jadi batal main film ya? Batal main, tapi waktu di set sama film pendek anak IKJ waktu itu juga mendapat menang juga, saya lupa filmnya, nanti bisa di googling. Tentang politik pendek itu menang di Amerika, yang ngasih piala Hillary Clinton. Yang saya lakoni, saya lupa, nanti saya bisa cari lagi. Mantap banget. Belum itu film dokumenter juga Mas? Film pendek. Belum lagi cerita soal ini Mas Ari, soundtrack scoring musiknya ya Mas ya? Apa nyebutnya ya? Yang musiknya syahdu itu. Iya, scoring itu. Scoring. Sampai gue aja nggak tahu itu lagu siapa Mas Ben. Wah, apil gitu. Ini Mas Ben, si Mas Ari tuh pengen tahu nih ceritanya nih.
Enggak, jadi peta industri film Indonesia tuh tahun ini seperti apa? Bukan gitu Mas tadi? Ya, dari situ dulu. Dari Dari situ dulu. Petanya seperti apa sih Mas? Kayak misalkan apa namanya? Ya kan kalau gua misalkan sebagai penonton ya cuma menikmati film ketika sudah ada di bioskop gitu. Tapi sementara juga gua nggak tahu nih prosesnya tuh dari pengembangan cerita sampai akhirnya tayang di bioskop tuh seperti apa sih Mas? Iya. Ada gotok-gotokan nggak itu Mas Ben? Oh pasti. Rebutan tempat gitu. Pasti terutama di Indonesia itu. Wah, ini ada yang jatuh Mas. Iya. Susuknya di situ tuh. Di Indonesia persoalan yang paling laten tersembunyi dari dulu sampai sekarang tidak selesaikan kan pembagian layar. Ya, betul. Nggak selesai, nggak tahu mungkin sampai kiamat ya. Pembagian layar itu hak ada di pemilik bioskop. Ya. Dalam hal ini jaringan 21 sama jaringan di bawahnya CGV. Kemudian Cinemark yang baru Double X gitu. Nah, itu di bawah sih. Tapi layar ada jumlah 1.500 atau sampai 1.900 itu punyanya jaringan 21. XS1. Pada saat bersamaan semua orang tahu menjadi rahasia, XS1 juga menjadi importer film lewat benderanya yang lain. Oke. Setelah sempat direbukan dulu, harusnya kalau pemilik bioskop importer aja. Tapi kan nanya mau bisnis kan bisa diatur kan. Intinya itu mereka sekeluarga lah. Oke. Nah, namanya bisa Kintoko Entertainment, yang satu Kintoko Enterprise, yang satu Kintoko siapa lah. Intinya mereka satu lah. Sekarang kita pakai logika sederhana. Jika saya importer film sekaligus pemilik bioskop, kemudian pada saat bersama ada film nasional atau film tidak nasional sekalipun yang masuk ke bioskop, film siapa yang akan saya dahulukan saya putar? Importir? Film sendiri kan? Ya. Nah, karena bioskop saya suka-suka tuh. Mau saya putar berapa lama, saya kasih berapa layar. Contoh kasus terkini. Filmnya Aditya Gumai, Bob Bus on Bebek. Iya, Bus on Bebek. Dikasih 6 layar kan sih. 6 layar? 6 layar. Di seluruh Indonesia? Dari 1.900 itu, Mas? 6 layar. Kemudian filmnya Garin Nugroho, Sepeda Presiden, 7 layar. 7 layar tuh. Apa yang bisa kita harapkan? Apa yang bisa Anda harapkan dari 6 sampai 7 layar untuk mendapatkan penonton? Tidak ya ada. Kecil ya. Itu maksudnya gini, sebentar Mas Ben. Dari 1.900 layar itu dapat jatah 6 sampai 7 layar itu di satu bioskop kah atau di hanya total? di jaringan 21. Seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia. Bukan kota berarti ya? Bukan. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Wadaw. Nah, jaringan 21 juga dari awal sudah mengatakan kami bukan BUMN, kami swasta murni, menghidupi diri kita sendiri, membayar listrik, kebersihan, pegawai bioskop dan seterusnya. Tidak ada subsidi 1 perak pun dari negara. Jadi pure bisnis. Logika yang sering digunakan kawan-kawan 21 adalah jika kamu punya rak toko, maka barang-barang yang laku kami pajang di muka. Spiderman yang laku kami pajang di muka. Thor yang laku kami pajang di muka. Yang barang-barang yang tidak laku kita pajang di belakang. Itu hukum alam lah, sunatullah, nggak bisa bilang. Tapi pada saat bersamaan ada undang-undang perfilman yang mengatakan 60% jumlah layar di Indonesia harus memutar film nasional, 40% film impor. Nggak ketemu Mas. Jadi berbenturan tuh ya? Nggak ketemu Mas. Nggak ketemu antara bisnis sama undang-undang, dua hal yang berbeda. Kemudian begini, kembali lagi, tim kuratorial 21 mempunyai tim kuratorial yang menentukan film A, film C dan seterusnya mendapatkan berapa banyak bilangan layar. Bentar Mas, ini nggak apa-apa disebut 21? Serah. Nggak apa-apa Mas Abran. Serah. Tapi kenyataannya emang Iya, begitu. Iya, paling besar Tapi ya. orang Indonesia sudah tahu jaringan bioskop terbesar di Indonesia Hanya itu. Iya, hanya itu. Hanya itu benar. Kecuali mau di blub ya nggak apa-apa, tapi ya memang begitu. Oh, di blub.
Jaringan 21 punya tim kurator yang akan menentukan jumlah bilangan layar sebuah film. Oke. Mereka ada, saya tidak jelas namanya karena setiap tahun pasti kan berganti. Intinya menentukan film A layak dapat sekian layar, Iya. film B sekian layar, dan seterusnya dan seterusnya. Pertimbangannya apa? Biasanya dari jumlah sutradaranya siapa, produsernya siapa, rumah produksinya siapa, pemainnya siapa, itu bisa dihitung. Kemudian apalagi maaf ya, jika bekerja sama dengan rumah produksi yang mempunyai kaitan dengan 21, nah itu aman. Itu rahasia umum, makanya kan jadi rahasia umum. Misalnya Mas Kin mau bikin film, pasti semua orang di Indonesia bikin film, apalagi jadi sutradara lebih gampang. Bahwa jadi sutradara baik atau enggak kan dua hal yang berbeda. Mas Kin jadi produser film, menghabiskan 5 sampai 7 sampai 10 M, ya. Mas Kin pasti akan berpikir secara natural akan mengembalikan jumlah uang itu. Kalau hilang, jangan banyak-banyak. Bagaimana caranya? Harus mendapatkan jumlah layar yang wajar. Bagaimana cara mendapatkan jumlah layar? Harus mendekati pemilik jaringan bioskop. Bagaimana mendapatkan jaminan pemutaran dari pemilik bioskop? Harus bekerja sama dengan rumah produksi yang mempunyai kedekatan dengan pemilik bioskop. Ngerti Mas Kin? Ngerti saya, Ngerti kan? Jadi Mas Ari kalau mau muterin film, bikin film, ya begitu. Betul kan? Mas Ari. Ya kalau misalnya Mas Ari ini PH-nya kecil. PH-nya kecil. Nggak masalah. Atau dia baru anak baru nih, bikin film. Biasanya yang dilakukan dulu Hanung ketika kecil, atau semua sutradara itu kecil, mereka akan jualan ke produser besar. Mereka datang ke Chan Parves Servia, mereka datang ke Ram Punjabi, mereka datang ke Manoj Punjabi. Pak, ini film saya sudah 50%. Ini skenarionya, ini ceritanya, bintangnya, ini filmnya berangkat dari kisah nyata, bla bla bla, tentang KKN yang ada genderuwonya dan seterusnya dan seterusnya. Sudah kan? Udah habis berapa? Dihitung lah sama ahli penghitung keuangan sama. Ini berapa lokasi Mas? 5 lokasi. Di mana? Jawa Timur 2, Jawa Tengah 1, sisanya di Jakarta, di Jabodetabek. Dihitung. Berapa hari ini sudah? Udah 10 hari. Bintangnya siapa? Ketemu angka lah 750 juta. Saya beli 7,5, jangan dong. Berapa kamu minta? 1,5 dong. Oke lah. Nanti besok jadilah. Kintoko Pictures dan salah satu nama ini mempersembahkan film. Berikutnya ditutup itu biaya. Tapi yang penting harga yang sudah kamu sebutkan aku tulis. Nanti tinggal gimana kita bagi hasilnya. Terserah nanti bagi hasilnya. Dan pasti jaminan tayang itu di bioskop Mas. Kalau sudah ada nama-nama besar itu kan tinggal angkat telepon Mas. Iya. Jadi karena halo, rumah sakit. Saya punya pengalaman Mas Ari nih. Jadi jam terbangnya udah tinggi produser kondang itu. Iya betul. Tinggal angkat telepon kan. Itu nanti gini Mas Ben, persoalannya kemudian untuk ditayangkan di bioskop itu apakah kemudian harus nego lagi nih sama misalnya masih ada lembaga LSF? Oh enggak. Masih ada pemilik kalau bioskop itu tadi. aturan resmi di Indonesia, setiap film kan memang harus masuk LSF, lembaga sensor film, karena itu aturan negara. Saklik ya, nggak bisa bantu lah. Setelah masuk LSF, kemudian di LSF akan memberikan hanya batasan usia, segala umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, atau dewasa. Mereka yang menentukan itu ya? Mereka yang menentukan. Biasanya sutradara, biasanya produser film meminta gimana caranya film itu menjadi segala umur. Walaupun maaf ada adegan kekerasannya, sedikit seks. Kenapa segala umur? Karena penonton terbanyak itu segala umur. Iya. Anak-anak yang tidak mempunyai buying power, kekuatan untuk membeli tiket, pasti kan menggandeng ibunya. Dia kan pasti akan membeli 2 tiket. Kalau anaknya 2, dia akan beli 3 tiket. Biasanya kalau anak 2 dia ngajak baby sisternya, sudah dapat 4 tiket. Kalau 17 tahun ke atas, paling dia sama pacarnya 2 orang doang. Intinya buying powernya nggak sekuat segala umur. Ya, bayangkan film laris di Indonesia hampir semua umur. Petualangan Serina, Laskar Pelangi,
hampir semua walaupun tidak semuanya, tapi Dono Kasino Indro semua umur. Kenapa mereka berlomba-lomba minta semua umur? Pasarnya jauh lebih lebar. Nah, katakanlah mereka sudah top semua umur 17 tahun dan seterusnya ya. Katakanlah 17 tahun lah Maskin. Mereka kemudian mendapat STLS, surat tanda lulus sensor. Undang-undang resmi di Indonesia mengatakan semua film yang sudah mendapatkan surat tanda lulus sensor berhak tayang di bioskop. Bukan undang-undang itu ya, aturan di LSF berhak tayang. Tapi siapa pemilik bioskop? LSF kah? Bukan. Jaringan bioskop. Balik lagi ke tadi. LSF ini tidak ada kekuatan hukum tetapnya. Kita harus munduk-munduk. Sekalipun saya udah punya STLS tadi ya. Nah, surat tanda lulus sensor itu nggak ngaruh. Oh. Ya maaf ya. Ya kekuatannya tidak begitu, tetap harus kita munduk-munduk. Kita dapat misalnya Maskin pengen tayang Januari, nunggu Januari tahun depan Maskin. Karena saking banyaknya. Banyak yang antri ya. Sementara tempatnya terbatas. Tempatnya terbatas. Kalaupun dapat layarnya ya seperti yang tadi baru saya sebutkan tadi. Maskin tidak punya kekuatan untuk menentukan. Maskin kan tahu kasusnya Lola Amaria beberapa tahun yang lalu yang saya perjuangkan kan. Baru lah itu filmnya bagus tapi di bioskop ya penontonnya bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari kan. Karena konon itu film festival kan, walaupun sebenarnya enggak. Sampai oh ini off the record kalau jangan ceritain. Berarti ya secara nggak langsung undang-undang cuma hanya tertulis aja berarti Mas. Maksudnya dalam aplikasinya memang nggak SLF. Iya. Nggak bunyi-bunyi amat. Tetap Mas mungkin harus munduk-munduk ke pemilik bioskop. Munduk-munduk. Jadi harus ya terserah bagaimana nanti pemilik bioskop. Oh bisa pun nanti tetap ada bagi hasil kan Mas Kim. Kita kan tahu kan bagi hasilnya kalau PH baru kadang 45-65. Benar ya 45 sama 65% jadi 100%. 45 55. Oh ya 45-55. Ya. Ada yang 55 ya. Ada yang 50 ya kan. Jadi penonton Maskin 10.000 katakanlah satu tiket dihargai 20.000, dibagi dua itu 10.000 pemilik bioskop satu kelari ke Maskin. Dikalikan jumlah tiket yang terjual. Padahal Maskin tahu sendiri kan, penayangan hari pertama jumlah layar di hari pertama berbeda dengan jumlah layar di hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Film Indonesia diputar setiap hari Kamis. Ya. Katakanlah Maskin dapat 20 layar filmnya Maskin ya. Banyak banget penekanannya nih tadi ngomongin nih kan gue perhatiin banyak banget penekanannya nih. Maskin 20 layar ya hari Kamis. Maskin sangat perhatikan penonton Indonesia datang ke bioskop itu setiap akhir pekan. Iya, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu terutama. Jumat pulang kantor. Hari Kamis tuh nyaris tidak ada yang nonton. Ya. Hari Kamis Maskin dapat 20 layar karena setelah ditimbang dinilai pada hari pertama itu penontonnya tidak menuai kuota yang 20 layar. Hari kedua berarti hari Jumat Maskin tuh bisa separuh, tinggal 10 layar. Jadi 10 layar dari 20. Dari 20 dari 10. Kamis lumayan lah. Jumat sudah lumayan. Tapi dinilai tidak memenuhi kuota. Tetap hari Sabtu bisa berkurang. Jadi 7. Jadi dari Sabtu penonton banyak. Hari Minggu bisa tetap atau naik. Tergantung. Tergantung kuotanya. Mereka punya rumusnya sendiri. Kalau kuota jumlah layar terpenuhi, otomatis akan ditambah. Tapi demikian sebaliknya. Jika berkurang, otomatis selesai. Maskin pasti masih ingat betapa menyedihkannya filmnya Joko Anwar berjudul Kala. Iya. Produksi Manoj Punjabi pada waktu itu. Nanti bisa di Google tahunnya. Itu film dibuat di Semarang, di kota tua, settingnya. Habisnya waktu itu antara 5 sampai sekian M lah waktu itu. 3 hari
Wassalamualaikum warahmatullahi 3.000 wabarakatuh. bungkus. Ya. Pak Manots itu. Itu kita minta tolong gitu nggak bisa? Bioskop jangan turunin gitu. Ya silahkan Ya. coba Mas Ki nanti aja lah yang Tapi- negosiasi. Tapi tetap aja ya namanya bioskop. Ya kalau barang lu nggak laku begitu ya. Gitu Mas. pedagang ya. Kami pedagang Mas, kami Iya. murni, mereka kan mau gitu. Kami bukan BUMN. Hmm. Kami bisnis pure, membayar listrik, membayar pegawai dan Membayar sewa seterusnya. tempat. Sewa Oke. tempat dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang selalu dikatakan. Jadi nggak ketemu antara undang-undang Iya, yang mewajibkan 60-40% sama bioskop yang murni jualan. Di Malaysia ada aturan bernegara yang dipatuhi. Film nasional seminggu. Diputar seminggu. Ini Maupun- deadline-nya seminggu. Oh, Mau rame atau enggak? Mau yang nonton setan Hah? diputar seminggu. Oh, oke. Tapi kalau kesaksian beberapa produser cerita sama saya, hancur Penontonnya? industrinya Oh, karena begitu. karena begitu. Ya nggak ada aturan menegakkan itu bagus untuk memproteksi film nasional. Betul. Tapi pada saatnya film nasional nggak ada yang nonton, hancur. Sementara kita tahu sendiri produksi film Malaysia dibandingkan Indonesia nggak ada sekuku iya, hitamnya betul. kan. Yang ada film Indonesia meledak terus di sana. Tapi nyaris tidak pernah kita ketemui film Malaysia yang bisa diputar di sini. Karena Jadi, kualitas dan seterusnya. Apa namanya? Berjaya di negeri sendiri, film nasional apa sih itu ya slogan-slogan apa sih? Iya, slogannya Menjadi tuan rumah menjadi di tuan negeri rumah di sendiri. negeri sendiri. Negeri Itu sendiri. ya. Dan menjadi tamu agung negeri orang lain. Iya. Nah, itu belum ada itu. Belum ada. Berarti hanya sebatas slogan aja berarti itu ya. Yang itu yang berjaya itu yang penontonnya banyak aja Mas Ari. Bukan banyak. Kalau penontonnya banyak kan ya. Kemudian ini, kita bisa mendapatkan laporan penonton film nasional. Kita bisa minta ke CGV 21 Cinema jumlah penonton film Sebagai nasional. produser? Sebagai produser ya, atau sebagai wartawan juga bisa. Oh, bisa. Sebagai wartawan. Tapi apakah Mas Kin sebagai wartawan atau sebagai apapun meminta jumlah penonton film asing di Indonesia? Oh, oke. Ya, ya, Mas Kin boleh coba ya. Iya, iya. Tuh. Padahal kalau di Hollywood nih Mas ya. Nah, ada laporannya. Kadang sampai pendapatan itu film ada Keluar ya? semua. Iya, muncul itu ya. Muncul semua. Kamu bisa di-rate nih kayak Ada. Spider-Man yang baru nih. Terang benderang. Betul. Mas Kin pernah nemuin itu? Kalau Berapa di jumlah Indonesia- film Spider-Man yang terakhir ini di Indonesia? Iya, nggak ada ya. Nggak ada. Hanya film Indonesia aja. Berapa layar yang diberikan oleh Spider-Man Iya. oleh pemilik bioskop yang Dan notabene Spider-Man. pemilik importer film Ah. itu kepada Spider-Man? Mas Kin Nggak bisa. ada. Mas Kin mau nanti investigasi. Oh, iya, iya, iya. Nanti kita investigasi Mas Ya, Ari. ya, ya, Aduh. ya. Berat Pada nih, berat. ngangguk-ngangguk aja ya kan baru tahu ya kan. Ya. Ternyata ya begitu ya. Semua baik. Aduh, Balik ini- lagi ke pemangku modal, pemangku usaha, balik lagi ke pemangku usaha ya. Ya, namanya orang dagang Mas Ari. Iya. dagang. Bisa Itu kan di- itu kan bicara industri, Ya. Mas. Itu bicara industri. Industri. Nah, cuman gue punya keresahan gitu ketika di era tahun 2016 sampai 2018 PH tuh banyak mengeluarkan film dari mereka membuat ceritanya sendiri gitu. Banyak banget, tapi sementara dari 2018 sampai sebelum pandemi tuh PH tuh ngeluarin film yang adaptasi dari novel. Iya, benar. Terus atau dari Wattpad atau apa. Nah, Iya, iya. ini apakah menjadi apa sih namanya ceritanya kehabisan cerita. kehabisan cerita kah Enggak. para rumah produksi Enggak. ini nih atau penulis-penulis ini nih? Ya, bukan kehabisan cerita tapi mencari masuk ke wilayah aman. Hmm. Jadi kalau kita mengalih bahasakan dari novel, Wattpad atau cerita apapun kan basis pembaca dari cerita aslinya kan sudah ada. Diharapkan dari pembaca asli novelnya akan menyeberang ke filmnya. Itu memang dalam beberapa kasus film berhasil, tapi dalam beberapa film lain Ya, nggak berhasil, oke. juga tidak menjamin. Itu seperti ketika Garin awal-awal memfilmkan slang, diharapkan penonton slang akan mendatangi bioskop, ternyata kan tidak ada yang datang Oke. bioskop. Kemudian ketika si Noah difilmkan, diharapkan penonton konser Noah mendatangi bioskop, itu tidak juga. terjadi. Itu dua hal yang berbeda, wilayah bioskop sama wilayah musik atau wilayah buku, dua hal yang berbeda. Ya, buku Laskar Pelangi memang laris, kemudian difilmkan memang laris. Tapi coba sebutkan buku-buku setelah itu, novel kelanjutannya setelah difilmkan, apakah sukses? Iya, betul. Tidak. Setelah itu deklarasinya penontonnya separuhnya, seperempatnya dan seterusnya habis kan. Dua hal yang berbeda.
Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa memilih mengalih bahasakan novel ataupun cerita bersambung? Ya aman aja, aman aja. Ataupun yang banyak dilakukan mengversikan dalam Indonesia yang film dari Luar. Korea, Okay. karena cari aman aja. Saya paling nggak udah habis 10 perak, cerita ini udah dikenal publik, orang akan menonton versi ini. Gamblingnya menjadi lebih bisa ditera gitu loh Mas Kin, lebih bisa dilacak. Oh, nilai kan. Karena kan tidak ada bisnis yang lebih gila daripada membuat film. Ya. Mas Kin menjual film katakanlah paling aman 5-10 M. Itu kita belum menghitung biaya promosi ya Mas Kin ya. Ya, katakanlah promosinya apa adanya 10 M. Dengan waktu hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, apa yang bisa diharapkan Mas Kin? Oke. Susah Mas Kin. Ini judinya itu bikin film. Iya. Ya. Jadi Bikin bikin film. film. Iya. Ya kalau penontonnya bagus akan ditambah ke Senin, Hari berikutnya. Selasa dan seterusnya. Makanya kan Mas Kin dulu pernah menemui bom kan, tiket-tiket yang bom kan. produser Hari ngebom pertama Kamis karena yang nonton setan semua, tiketnya tuh kita borong tiket. semua. Kasihkan ibu-ibu PKK, RT 7 RW 8, Tanah Abang dan seterusnya kan. Kasih bis, masukin. Atau cerita yang sudah beredar banyak-banyak kan, ada penonton mau nonton bioskop, tiketnya sold out. Iya. Tapi ngecek ke bioskop Kosong. Ternyata emang sudah diblok semua. Kenapa itu dilakukan produser? Untuk menjaga konsistensi pada hari Sabtu dan Minggu. Mereka mau rugi besar tapi paling enggak dipertahankan jumlah layar. Karena kan mereka punya hitungan. Kalau 75% dari jumlah layar terpenuhi itu akan dijaga dan seterusnya kan. Jadi tetap Sabtu Minggu baru dilepas. Senin tetap jalan, Selasa jalan. Karena memang dipertahankan selama 4 hari gitu. Jadi bikin film itu sebenarnya berjudi tapi rugi gitu ya Mas. Judi banyak ruginya. Kemudian kan kita tahu ada istilah open window. Open window itu setelah film sudah ditayangkan ke bioskop, kita jual ke maskapai penerbangan, OTT dengan harga TV sebelumnya TV dulu. Biasanya setelah film di bioskop lari ke TV. Nah TV itu tergantung Mas Kin tawar-menawar juga sama pemilik TV. Misalnya ya kita menjadi rahasia bersama yang harga paling mahal adalah RCTI karena penonton paling banyak TV sampai sekarang RCTI ya. RCTI akan menekan, wah ini film saya laris loh. Pemainnya tahu sendiri, tahu sutradaranya, penonton di bioskop 1,5 juta. Iya Mas Kin, tapi kan itu sudah lain, sekarang cari iklan susah, pandemi 1 miliar 3 kali tayang ya Mas Kin. Jangan 1 miliar dong, 1,5 dong, kan 3 kali tayang. Oke. Wah, 1 miliar 100 Mas Kin. Oh, 2,5 lah. Oke lah Mas Kin, tapi 4 kali tayang. Jangan dong 4 kali tayang. 3 kali lah dalam setahun. Oke, 3 kali dalam setahun. Mas Kin daripada itu di meja film itu dapat 1,2,5 katakanlah. Setelah itu Mas Kin jual ke penerbangan. Prosesnya sama tawar-menawar, tapi jauh lebih murah kalau di penerbangan. Karena kan cuma di pesawat, kemudian di kan mungkin sekitar 300 sampai 500 ya dapat untuk 3 tahun gitu. Kemudian Mas Kin jualan ke OTT, ya, OTT tawar-tawaran lagi. Itu konstruksi pembangunan sebagai produser. Mas Kin harus membangun konstruksi keuangannya begitu. Setelah bioskop, kemudian TV, kemudian ke maskapai, kemudian ke OTT dan seterusnya. Tahun kedua film Mas Kin yang tadinya harganya 1,2 diputar 3 kali selama setahun, harganya menjadi separuh lagi. Mas Kin datang ke Antv. Wow, film sudah bosok kok dijual saya ke Mas Kin. Alah, daripada kan bisa terdatangin iklan. Ya lah, 350 Mas Kin. Oh, jangan dong, kopek 4 kali ya, wes lah daripada nggak jadi duit. Itu Mas Kin. Iya. Jadi formulasi laris enggaknya film itu juga nggak ada. Kalau laris film nggak semua film laris, nggak ada.
Dan keberuntungan ya. Nah, itu nggak ada omong kosong kalau ada tulisan cara menjual film dengan baik dan benar. Hanya orang goblok yang nggak ada itu. Jadi tapi tetap nggak apa-apa kan bikin film Nggak Mas? apa-apa, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya harus siap mental aja. Hanya orang-orang gila aja. Iya. Tahu sendiri Manots itu waktu si Kala hancur lebur dalam 4 malam rubuh, dia hilang 5 sampai 10 M katakanlah. Dalam waktu 3 sampai 4 hari dia nggak bisa tidur. Oh, mikirin begitu ya? Saking stresnya. Tapi kan dia ditempa oleh persoalan itu. Kemudian Iya. Habibie laris, film-film berikutnya laris. Tapi kan perjalanan ke belakangnya orang nggak tahu. Dia sudah melewati itu. Iya. Orang bertanya, wah Habibie laris, Manot menjadi kaya. Tapi kan nggak baca ke belakang. Iya. Bagaimana? Ternyata berdarah-darah dulu. Darah-darahnya seperti apa? Iya. Tapi sekalipun berdarah-darah itu orang tetap tidak bisa nebak ya, produser sekalipun ya Mas. Nggak bisa, Film nggak yang ada. laku ini kira-kira ini gitu nggak Nggak bisa. ada, ya. itu hal yang sama dalam dunia musik ya. Iya. Sekarang Pak Sujono yang katanya pendengar gendang telinganya paling tipis tahu ini musik yang akan laku atau enggak. Sekarang nggak bisa. Nggak ada yang bisa nebak. Jadi film bagus kalau tidak dijual dengan bagus kan hasilnya tidak akan bagus. Iya. Tapi film jelek kalau dijual dengan cara bagus kan hasilnya bagus. Jadi kamu bikin film jelek aja lah, asal orang jualnya bagus. Yang penting kan cuan. Iya. Kualitas mah belakangan ya. Belakangan, orang Indonesia kayak kita kayak kemarin sore tinggal di Jakarta. Yang penting untung produser tuh kalau bisa mengeluarkan angka untuk biaya promosi semurah-murahnya, mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya, itu ilmu apa aja nggak masuk itu. Gimana kita mau belanja iklan 5 perak mendapatkan penonton yang sampai 10 juta gimana? Itu kan hanya keajaiban belaka. Iya. Betul. Mas Ben, tapi tadi bicara soal banyak PH yang angkat dari Wattpad, novel, buku atau apa, itu tadi kan bicara mengenai bisnisnya gitu. Iya. Tapi mengenai industri perfilmannya sendiri, apakah itu menjadi sebuah kemunduran di industri film atau seperti apa sih? Mas? Itu hal yang wajar. Di Hollywood juga terjadi hal semacam itu ya. Film-film lawas, Ben-Hur yang pada meledak pada tahun sebelumnya difilmkan ulang pada 2016. Hal yang sama Troy pada film difilmkan ulang, itu hal yang biasa. Karena ditimbang nilai ceritanya masih connected sama penonton saat sekarang. Apalagi mereka menemukan bintang-bintang yang diharapkan mampu menghidupkan aktorannya, jalan aja. Jadi nggak ada hubungannya sama kemunduran. Yang ada sekarang kehati-hatian. Sekarang para produser film sangat hati-hati melempar ke bioskop. Sekali dia melempar ke bioskop, Mas Kin, saat itu juga harga filmnya sudah menjadi separuh turun ketika dijual ke OTT. Jadi mereka langsung cari aman, langsung jual ke OTT. Daripada ke bioskop. Daripada ke bioskop, lebih aman, harganya jauh lebih safe. Pembagian hasilnya katanya jauh lebih tidak bikin deg-degan. Bioskop 4 hari kan, Mas Kin, kalau nggak kuat kan jantungan, Mas Kin. Iya. Tapi kalau ke OTT kan jelas, pay per view kan. Enak kan bagi hasilnya kan. Kalau penontonnya 1000 ya 1000, gimana cara pembagiannya. Tapi kan kalau penonton OTT jauh lebih banyak walaupun bayarannya jauh lebih kecil. Kalau dalam bahasa Manoj tidak ada bonusnya, tapi aman. Kalau bioskop, kalau kita beruntung kita mendapatkan penonton jutaan. Tapi kalau nggak beruntung ya hilang semua. Tapi kan kita masih punya film berikutnya. Kita berhadapan. Tapi itu kan PH besar. Ya PH kecil satu kali hilang ya wassalamualaikum. Oh, berarti itu jadi alasan kenapa PH pada lari ke OTT selama OTT pandemi kemarin. jauh lebih safe dijual di OTT dengan harga yang katanya jauh lebih adil, lebih enak, dengan yang tidak bikin deg-degan kalau di bioskop. Bagiannya ya, potong kuenya udah aman berarti. Aman kalau di bioskop, Mas Kin hanya punya waktu 4 hari itu. Nonton film itu kan bioskop experience-nya itu dapat Mas. Persis, bioskopnya memang dapat, tapi Dolby Surround. surong. Gitu ya. Tapi Kalau kalau di OTT kan kita kita mau makan nih, pause dulu. Dapat gitu kan. dapat. Tapi itu safe, itu nyatanya pada Buat lari ke produser situ. aman begitu ya? Aman begitu. Apalagi saat sekarang kan 50% penonton, 75%. Iya. Kabar per hari ini Kanada menutup semua jaringan bioskopnya
memulangkan mem-PHK 6.000 karyawan bioskop di Kanada karena Omikron. Oke. Waduh. Kalau itu terjadi lagi di bioskop, Wah, tutup buat salam lagi Wah. di Indonesia. Kembali lagi ke OTT. Iya. OTT. Ya, Itu kayak- Netflix sengaja membuat divisi rumah film tersendiri ya dari awal sengaja untuk diputar di Netflix, tidak peduli di bioskop. Iya. Tapi ada beberapa produser seperti Broccoli, James Bond mau mundur 1,5 tahun tidak peduli. Ini niatnya di bioskop. Ada yang begitu. Ini film saya putar dari awal niat insun di bioskop. Bioskop tutup, tunggu buka. Iya. Keburu kiamat, ya resiko saya. Ah, Ada yang begitu juga ada. Tapi yang cari aman OTT aja. iya. Oke. Gitu. OTT kan saya tidak tahu hitungan pasarnya seperti apa karena kan bisnis itu biasanya mereka tidak menceritakan ke publik kan, nggak mungkin kan, kecuali kita dapat sumber-sumber terpercaya. Jadi begitu guys. Oke, Mas Ari. Wah, keren. Ceritanya panjang nih kalau Iya. diterusin Mas Ari. Nah ya, ini merah-merah nih mas. Kitanya merah-merah nih. Terima kasih Mas Benny Sama-sama. Benke sudah mau berbincang di Kinar. Tapi seru-seru, obrolannya seru mengenai industri perfilman yang kita nggak banyak tahu Iya, ya betul, Mas sebenarnya. Ari. Jadi gimana mas? Jadi terakhir nih Mas Benny, Siap. itu nama Benny Benke itu dari mana sebenarnya? Oh ya, itu SMA. Nama aslinya sebenarnya bukan Benny Benke. Mas Kin nih. tahu. Benny siapa namanya Benny siapa? Ada, nggak ada buaya Mas Ari. Kita tanya tadi. Enggak, emang dari kecil almarhum ibu saya manggilnya memang Benny ya dari kecil ya. Oh. Terus SMA 6 di Semarang itu kan kalau Steven Seagal gitu, Sylvester Stallone. Ah. Jenengmu kudu padha pokoknya Ah. B mrene B Ah. apa. Benke lah Benke wae. Ya wes lah Benke. Benke Oh, wae. ya. Benke Benke wae. Ah. Dibiarkan saja. Biarkan aja. Jarke gitu kan. Terus Benke ya Benke. Ya, Simpel lu ya. udah tahu nih. Ya kan Mas Kin? Bahasa Jawa kan Mas Kin? Iya, oke. Ngertinya itu orang Timur. Enggak, bahasa Jawa kok. Oke, Mas Ari. Ini mas Ben, terakhir penutup untuk ya kalimat penutup untuk industri perfilman lah di Indonesia, baik itu dari segi bioskopnya sampai ke PHPA-nya. Kalimat Iya. penutup ya. Pesannya. Apa mas? Ya semoga perbioskopan perfilman di Indonesia akan menemukan sistem yang paling adil baik dari pelakunya, penontonnya, penikmatnya. Kalau sistem itu adil, bisnis akan berjalan dengan menyenangkan untuk semua pihak. Sekarang kan saling tuding kan, produser film menuding pemilik bioskop pemilik keuntungan terbesar. Pemilik bioskop mengatakan, alah produser kok kerugianmu tidak seberapa. Kemarin 1,5 tahun sampai 2 tahun kami dihantam pandemi berapa puluh banyak kami biaya. Tapi dibalas sama produser film, tapi kalian sudah mengambil keuntungan berapa puluh tahun sebelumnya. Nggak selesai-selesai karena ada ketidakadilan di antara dua belah pihak. Ya harusnya adil lah. Pembagian layar gimana caranya ditentukan sistem yang paling adil, walaupun negara tidak bisa ikut campur, paling tidak bisa duduk bareng bagaimana. Kalau dikasih 6 layar tapi alasan mulai bioskop ya filmnya nggak berkualitas. Iya. Saya mau bilang apa? Iya. Masa film maaf kelas C minta 20 layar, yang benar aja. Kalau kelasnya A kita beri 90 layar Oke. gitu. Oke. Yang lain-lain nanti setelah off record saya. Semoga nih, gue juga pengennya gini, semoga nih pemangku-pemangku kepentingan lah di Indonesia ini juga nonton nih, maksudnya konten ini maksudnya biar lo mau majuin industri perfilman Indonesia, lo juga harus bisa berani untuk mengakuisisi bisnis ini gitu loh. Demi apa ya? Demi kelangsungan sinias-sinias Indonesia juga, bener nggak Mas Ben? Benar sekali. Oke, buat Sobat WK, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa sebarkan ke semua teman-teman jika memang obrolan kita ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Warta Kota Production, di like dan juga di share perbincangan ini ke semuanya agar bisa mengetahui bagaimana sistem dan industri perfilman di Indonesia sampai detik ini. Dan sampai jumpa di podcast Kinari selanjutnya bersama narasumber yang lain, dan dadah.